Persib Bandung berhadapan melawan Sriwijaya FC Palembang. Bung Adi Ahai Gudawan dan Bung Ma'ruf El Rumi, silakan. Kita akan menyaksikan kembali pertandingan babak kedua antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC langsung dari Stadion Sijalak Harupat. Skor di babak pertama masih tetap imbang 0-0 dan kami masih tetap ditemani oleh komentator yang sangat kondang, yaitu Bung Ma'ruf El Rumi. Atep kuasai bola, ada Konate makan. Masih Konate, tidak ada perubahan pemirsa di babak kedua ini. Masih ada komposisi di babak pertama, inilah Konate makan. Ya, yang menarik yang perlu kita tunggu adalah apakah kemudian keluarnya Ashir Akbar akan berpengaruh pada kekuatan soliditas lini tengah dari Sriwijaya FC. Karena yang masuk adalah seorang Hafid Ibrahim yang sebenarnya masih sangat muda, 20 tahun. Dan kalau kita lihat sepanjang babak pertama, lini tengah dari Sriwijaya FC nyaris tidak terlalu bisa banyak bekerja untuk menghentikan dominasi lini tengah dari Persib Bandung. Sayup-sayup terdengar yel-yel para supporter Persib Bandung, bobotoh yang terus menyemangati para pemain Persib Bandung. Ahmad Juprianto lebar dia kepada Fujovic. Ada Taufik, masih Taufik. Umpan terobosan bagus sekali masuk kepada Supardi Nasir, namun lebih dekat dengan para pemain Sriwijaya. Lemparan ke dalam saja buat Persib Bandung, nampak Errol Iba yang langsung mengenakan ban kapten. Tendangan penjuru buat Persib Bandung. Inilah Tantan. Lakukan sudah Supardi Nasir, langsung kotak penalti dibuang tadi oleh Abdullahi Maiga. Taufik, masih Taufik. Yang perlu dicermati dalam manajemen Persib adalah banyaknya sponsor yang menjadi pendukung mereka, ya Bung Ma'ruf. Ya, ini nilai lebih Persib Bandung, dan ini tentu adalah nilai positif bagaimana kemudian sepak bola dari Persib, manajemen Persib berpikir secara profesional. Kita lihat bajunya penuh dengan emblem iklan, mulai dari nomor punggung di belakang dan di depan juga penuh dengan iklan, dan ini sudah terjadi dalam 2 musim terakhir terutama ketika kemudian mereka membentuk manajemen secara proporsional, secara profesional. Dan di musim lalu juga ketika banyak klub-klub dari sepak bola Indonesia yang mengalami masalah finansial, Persib adalah salah satu tim yang pemainnya tidak ada masalah dari sisi penggajian. Meskipun terakhir juga manajemen masih mengatakan dari sisi pemasukan masih belum sepadan untuk dikatakan untuk biaya pengeluaran dari klub juga. Salah satu dari sedikit klub Indonesia yang mempunyai fasilitas latihan cukup bagus, Bung, seperti latihan fitness dan juga latihan lapangan sendiri, walaupun lapangan itu adalah milik klub anggota Persib atau stadion Persib, namun tentu saja tempat latihan mereka direnovasi atau difasilitasi dengan sangat baik. Tentu ini menjadi contoh bagaimana menjadi sebuah klub profesional dengan tidak hanya membelanjakan uang dengan belanja pemain, namun juga fasilitas-fasilitas seperti tempat latihan dan juga sarana-sarana lainnya. Taufik kuasai bola, langsung umpan terobosan bagus sekali, namun tendangan yang dilakukan tadi dengan mudah dikuasai oleh Fauzi Toldo. Jangan volley dari Tantan yang diberikan dari umpan Supardi Nasir, jatuh di pelukan penjaga gawang Fauzi Toldo. Bagus sekali tadi syuting dari Tantan, namun tepat berada dalam pelukan Fauzi Toldo. Errol Iba, Samsir Alam, sentuhan pertama dan langsung mendapat pelanggaran. Langgar tadi oleh Haryono, main Persib Bandung yang cukup sering melakukan pelanggaran, yaitu Haryono. Ya, posisi dia di jantung pertahanan, terutama jantung lini tengah dari Persib, memaksa dia adalah penyaring pertama. Karena kita tahu justru Taufik memiliki mobilitas untuk ikut membantu menyerang juga. Kita lihat Supardi juga. Dan itu posisi-posisi yang harus diisi oleh Haryono yang memaksa dia sering melakukan pelanggaran, melakukan tackle.
Randy Mofu lakukan tendangan bebas, lakukan sudah. Bagus sekali Imade Wirawan. Tendangan Mofu yang juga sangat terarah, namun sayang berhasil digagalkan oleh Imade Wirawan. Ya, dan ini adalah aksi jatuh pertama dari sebuah tendangan yang dilakukan oleh Imade sepanjang pertandingan, Bung. Karena di babak pertama Imade praktis tidak banyak melakukan aksi-aksi seperti itu. Lebih banyak menganggur ya, Bung. Betul, menunggu bola. Ferdinand, Atep, masih Atep, syuting Konate, membentur badan dari Abdullah tadi, Haryono. Abdul Konate makan, umpan terobos kepada Supardi, berduel dengan Errol Iba, sudah Siswanto. Namba tidak terlalu suka nampaknya Siswanto dengan aksi yang dilakukan oleh Supardi Nasir. Protes kecil tadi dilakukan terhadap wasit Iwan Sukoco, namun menurut wasit hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran. Inilah Samsir Alam, pemain yang musim lalu bermain buat DC United meskipun lebih banyak berada dalam bangku cadangan, Bung. Ya, dan itu juga dikatakan sebagai salah satu kerjasama tentu karena DC United adalah disebut sebagai salah satu klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia dan Samsir diberikan kesempatan untuk melakukan trial di sana. Kembali Persib melakukan serangan. Ferdinand Sinaga, masih Ferdinand masuk kotak penalti, berbahaya, umpan tarik masuknya kepada Atep, namun ada Abdullah tadi, Yusuf Maiga, Tony Sucipto kurang cermat passing yang dilakukan Tony Sucipto, walaupun tidak mendapatkan pressure cukup keras namun umpannya tidak terarah. Inilah Jajang Nurjaman, pelatih yang tetap dipercaya manajemen Persib untuk menukangi Persib Bandung meskipun gagal di musim lalu. Inilah Tantan. Sriwijaya membangun serangan pada Samsir, namun diapit dua pemain bertubuh jangkung yaitu Ahmad Juprianto dan juga Fujovic. Atep, kurang cermat Atep, ada Siswanto, masih Siswanto berduel kembali dengan Supardi Nasir, masih Siswanto, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Supardi Nasir. Inilah Supardi Nasir, mantan pemain PSMS Medan. Iya, dalam beberapa momen di babak kedua sering kita lihat head to head bagaimana kemudian Siswanto berduel juga dengan Supardi, adu sprint, adu kecepatan. Tendangan bebas buat Sriwijaya FC, nampak jaga gawang Imade Wirawan mengatur rekan-rekannya untuk membuat pagar hidup. Ada Konate dan juga Supardi Nasir dalam jarak 9,15 meter dari bola. Pagar hidup yang dilakukan para pemain Persib. Siswanto lakukan sudah kotak penalti. Lambung jauh umpan yang diberikan Siswanto, umpan yang tidak terarah dan tidak terukur, Bung. Kalau kita melihat sebenarnya Sriwijaya FC harus lebih banyak memanfaatkan bola-bola seperti ini, bola-bola mati terutama, karena ini adalah peluang dan itu harusnya bisa dimaksimalkan dengan skema set piece yang mungkin lebih bisa diatur dan tidak asal tendang, karena itu sangat penting melihat bagaimana kemudian Sriwijaya praktis tidak memiliki banyak peluang dari bola open play. Nampak Jeki Arisandi yang bergeser ke kanan karena bek kiri sudah ditempati oleh Errol Iba. Inilah Yohan Nabar. Tony Sucipto pendek saja dia kepada Ferdinand. Kurang cermat kembali Tony Sucipto melakukan passing pendek kepada Ferdinand Sinaga. Inilah Tony Sucipto, main yang berkuat tim nasional junior di Piala Asia Under 20 di Kuala Lumpur pada tahun 2004. Saat itu ditukangi oleh pelatih Peter Witt, seangkatan dengan Boa Solosa dan juga Atep. Nampak terjadi handsball. Tendangan bebas buat Persib Bandung adalah Jeki Arisandi. Cukup lugas bermain mengawal lini pertahanan, baik di sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Sriwijaya FC. Tendangan bebas. Tony Sucipto bersiap dia. Lakukan sudah, langsung kotak penalti. Berbahaya datangnya, ada Yusuf Hafid Ibrahim. Kuasai bola, ada Jeki Arisandi. Yohanes Nabar masuk kepada Oliver
Frank Ongvia langsung ke depan. Ada Yohanes Nabar. Kurang cermat Yohanes Nabar sehingga mudah buat Haryono tadi. Made Wirawan langsung ke depan. Kembali Yusuf Maega lakukan sapu bersih. Tidak ada kompromi. Tony Sucipto dikejar terlihat oleh Yohanes Nabar. Pendek dia. Ada Tantan. Namun tidak berhasil melewati Vali center back dari Sriwijaya tadi. Kali Horsadi nama lengkapnya. Konate makan. Bagus sekali dengan tumit Tony Sucipto. Tantan, Tony Sucipto lagi kurang cermat umpan yang diberikan Tantan kepada Tony Sucipto. Memang bola terlalu keras. Terlalu cepat laju yang diberikan Tantan terhadap atau kepada Tony Sucipto. Sehingga terbuang percuma serangan-serangan yang dilakukan para pemain Persib Bandung. 0-0 masih skor di babak kedua ini. 56 menit sudah pertandingan babak kedua berlangsung. Jackie Arisandi pendek dia kepada Hafid. Pelanggaran nampak dilakukan oleh Atep. Tepat di depan mata dari wasit Iwan Sukoco. Inilah Hafid Ibrahim, pemain muda Sriwijaya FC. Salah satu pemain yang promosi untuk di tim senior di musim ini, setelah di musim lalu juga bersama Subangkit di Sriwijaya FC Under 21. Fendi Bofu langsung angkat kotak penalti. Ada Samsir Alam. Namun ada Supardi Nasir, Haryono. Atep kuasai bola sepenuhnya. Langsung ke depan. Ada Ferdinand Sinaga berduel dengan Yusuf. Tidak berhasil melewati Yusuf nampaknya Ferdinand Sinaga. Inilah Ferdinand Sinaga. Pemain yang musim lalu cukup gemilang bermain buat Putra Samarinda, Bung. Ya, 10 gol dia ciptakan dan terutama dia juga bersinar ketika bersama dengan Semen Padang, sempat menjadi top skor juga di Semen Padang. Sekarang dia memperkuat Persib Bandung kembali. Errol Iba, Siswanto, masih Siswanto cepat larinya. Siapa yang akan diberikan? Pendek dia kepada Oliver, masih Oliver berdua dengan Taufik. Tercuri oleh Taufik, bagus sekali Taufik. Haryono, Supardi Nasir, ke depan dia. Ada Haryono, masih Haryono melihat rekan, kembali kepada Atep, masih Atep. Siapa yang akan diberikan? Ke belakang pada Taufik. Konate makan. Masih Konate makan. Berputar-putar dia. Siapa yang akan diberikan? Pendek lagi kepada Atep. Tony Sucipto. Masih Tony Sucipto. Langsung ke depan. Ada Tantan. Berduel dengan masuknya Jackie Arisandi. Namun kurang cermat. Kontrol yang dilakukan Tantan sehingga mudah terlepas, Bung. Duet yang tidak terlalu baik nampaknya, Bung, untuk Persib Bandung. Tantan dengan Ferdinand Sinaga saat ini, Bung, di pertandingan ini maksudnya. Kita belum melihat sebuah efektivitas dan kita juga tidak melihat sebuah formula baru yang disampaikan oleh Mengen Coach Jajang ketika di masa break tadi, masa istirahat, karena strategi yang diusung sama, serangan gayanya sama, pressure tekan, tapi kemudian tidak ada efektivitas di sana. Ya, praktis sampai menit ke-58 juga justru ada penurunan dari sisi peluang kalau kita bandingkan dengan awal-awal babak pertama. Persib mendominasi, Persib menekan, tapi sekarang mereka sebatas menguasai. Tapi dari sisi efektivitas tekanan, ancaman lebih efektif justru di awal babak pertama. Siswanto masih kuasai bola. Masih Siswanto berhadapan dengan Supardi Nasir. Ke belakang dia. Errol Iba, pendek dia. Ada Oliver, masih Oliver. Yohanes Nabar, masih Yohanes Nabar. Yohanes Nabar, shooting Yohanes Nabar. Lambung, Bung, tendangan dilakukan Yohanes Nabar, namun ini cukup baik untuk membuat efek gentar buat Persib Bandung, Bung. Ya, ini adalah tendangan ke gawang pertama atau percobaan tendangan yang dilakukan oleh Yusuf Nabar sepanjang tadi dia turun. Tetapi kita lihat juga ada dalam satu sisi ada pemain yang sebenarnya sudah menunggu. Dan sekali lagi ketika Sriwijaya bermain dengan gaya seperti ini, maka harusnya mereka tidak membuang kesempatan. Harusnya mereka lebih bisa mengefektifkan peluang yang mereka miliki. Termasuk ketika sudah memasuki daerah pertahanan dari Persib Bandung. Karena mereka sangat minim peluang, sangat minim kreativitas tentu saja. Ujovic jauh ke depan.
Siapa yang akan dituju? Ada Tantan. Konate makan. Masih Konate. Tercuri nampaknya oleh Fenry Mofu. Bagus sekali Fenry Mofu. Yohanes Nabar kepada Oliver. Umpan terobosan kepada Yohanes Nabar berdua dengan Taufik. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Imade Wirawan. Sapu saja Imade Wirawan. Sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam buat Sriwijaya FC. Oliver kepada Jackie Arisandi. Oh, nampaknya ada pergantian pemain. Samsir Alam digantikan oleh Rizky Dwi Ramadana. Dan nampaknya memang performa Samsir sampai di menit ke-61 ini, Bung, memang tidak terlalu baik, Bung. Ya, ada beberapa faktor memang di mana kemudian Samsir mungkin mendapatkan tugas hanya menunggu bola di depan sehingga dia sangat jarang turun mengambil bola pada saat timnya tertekan, dan dia juga memang terisolasi karena tidak ada umpan ke dia yang mengarah langsung. Dan sekarang adalah seorang Rizky yang diturunkan, pemain yang sebenarnya sempat dikabarkan cedera, pemain muda, salah satu ikon ketika under 21, top skor, pemain terbaik ISL usia di bawah 21 tahun musim lalu dengan 9 gol yang dia ciptakan. Hafid. Lemparan ke dalam nampaknya buat Persib Bandung. Masih tetap 0-0. Oh, pelanggaran tadi nampaknya mendorong Siswanto kepada atau terhadap Supardi Nasir. Tony Sucipto. Pelan saja dia. Ada Tantan. Direbut tadi oleh Yohanes Nabar. Fenry Mofu langsung pada Yohanes Nabar. Terlalu deras umpan yang diberikan Fenry Mofu sehingga nampaknya Yohanes Nabar tidak mampu untuk menjangkau umpan atau passing yang diberikan Fenry Mofu tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam buat Persib Bandung. Konate makan. Ahmad Juprianto jauh ke depan. Ada Fali nampaknya. Bola dikuasai para pemain Sriwijaya. Namun direbut oleh Haryono. Langsung ke depan kepada Ferdinand Sinaga berdua dengan Yusuf. Ada Yusuf. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Fauzi Toldo. Errol Iba. Yusuf lagi. Masih Yusuf berdua dengan Konate makan. Masih Konate, maksudnya Yusuf. Errol Iba. Hafid Ibrahim. Kurang cermat Hafid Ibrahim. Ferdinand Sinaga. Supardi Nasir. Konate makan. Angkat ke bola gawang. Ada Fali di situ. Selamatlah gawang dari Sriwijaya, disapu kembali oleh Errol Iba. Nampak Firman Utina bersama asisten pelatih Anwar Sanusi nampaknya sedang melakukan pemanasan. Nampak bersiap untuk bermain. Siswanto. Shooting tadi Oliver diblok oleh Yohanes Nabar. Ahai. Kembali tidak berhasil Yohanes Nabar. Tony Sucipto kembali Yohanes Nabar. Oliver. Masih Oliver. Shooting Oliver. Ahai. Bagus sekali, Bung. Peluang yang didapat para pemain Sriwijaya saat ini, Bung. Ya, justru kita lihat bagaimana kemudian Sriwijaya FC justru tampil lebih percaya diri. Mereka lebih memiliki peluang jauh lebih banyak dibandingkan yang dilakukan di babak pertama. Kita lihat bagaimana Oliver begitu nyaman melakukan tendangan. Ini adalah tendangan kedua. Tadi sebelumnya ada tendangan keras yang berhasil diblok oleh Imade. Ada sebuah penurunan dari sisi permainan yang ditunjukkan oleh pemain Persib. Justru ketika mereka awal-awal begitu mendominasi, begitu menekan pertahanan dari Sriwijaya FC. Gagal tadi tangan dilakukan oleh Oliver, Frank Oliver Onggiang. Nampak terlihat blok yang dilakukan Imade Wirawan, hasil syuting Yohanes Nabar. Sayup-sayup terdengar yel-yel para atau nyanyian para supporter Persib Bandung. Para bobotoh yang memenuhi Stadion Sijalak Harupat. Pemandangan yang sangat khas jika Persib Bandung bermain di stadion ini. Taufik. Ada Konate makan. Masih Konate. Berputar-putar dia. Siapa yang akan diberikan?
pendek saja pada Tantan. Taufik. Siapa yang akan diberikan? Haryono. Terlalu lama namanya Haryono sehingga dicuri tadi oleh Hafid Ibrahim. Jeki Arisandi. Tidak ada rekan yang menyambut umpan Jeki. Haryono. Ferdinand. Atep. Masih Atep. Umpan terobosan kepada Ferdinand Sinaga. Dihawal oleh, apa yang terjadi pemirsa, nampaknya pelanggaran. Kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Karena tidak percaya nampaknya terlihat tadi Yusuf. Tidak ada pelanggaran, Bu. Tidak ada pelanggaran, tidak ada dorongan. Ini lebih cenderung saya mengatakan ini ada gerakan berlebihan yang dilakukan oleh Ferdinand Sinaga. Protes dilakukan oleh Kapten Errol Iba. Inilah Firman Utina, mantan pemain Sriwijaya FC, yang disebut-sebut ini faktor non teknis di pertandingan ini sehingga kalau bermain cukup menarik. Atep lakukan sudah berbahaya. Sundulan yang dilakukan Ahmad Juprianto hanya membentur Mister Gawang sehingga gagallah peluang yang didapat Persib Bandung di pertandingan ini. Kita lihat pemirsa bagaimana peluang cukup bagus Bung Maruf. Namun sundulan Ahmad Juprianto hanya menerpa Mister Gawang, padahal penjaga gawang Fauzi Toldo sudah tidak bergerak sama sekali karena memang sudah pasrah kalau bola itu menusuk pojok kanan gawang Sriwijaya. Namun apa daya, Persib Bandung gagal memanfaatkan peluang tersebut. Pergantian pemain nampaknya Taufik digantikan oleh Firman Utina. Nampaknya pelatih Jajang Nurjaman ingin meningkatkan intensitas serangan dengan mengganti posisi gelandang bertahan dengan gelandang yang lebih menyerang, yaitu Firman Utina. Ya, praktis berarti beban untuk sebagai penyaring di lini tengah adalah Haryono yang kita lihat sepanjang laga memang sudah bekerja cukup efektif, cukup bagus. Sementara Taufik memang lebih banyak membantu serangan, tapi dari sisi kreativitas jelas itu minum kreativitas karena memang karakternya adalah bukan seorang playmaker tapi lebih sebagai holding midfield. Firman diharapkan lebih memberikan kreasi, lebih diharapkan bisa memunculkan imajinasi, terutama untuk membongkar pertahanan dari Sriwijaya FC yang makin lama bukan makin kendor tapi makin rapat. Kali Persib membangun serangan, namun umpan yang diberikan Tony Sucipto kepada Atep, kapten kesebelasan, terlalu jauh sehingga tidak bisa dijangkau oleh Atep. Kurang cermat Hafid Ibrahim. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Konate Makan. Konate Makan terhadap Hafid Ibrahim. Sejauh ini penampilan Hafid patut mendapatkan apresiasi. Penampilannya cukup tenang, cukup lugas, terutama bagaimana dia di sini menghentikan Konate Makan. Percaya diri sekali. Dan kemudian justru Konate yang melakukan pelanggaran, justru lebih efektif dibandingkan Asri yang ada di situ. Cukup bagus tendangan bebas yang dilakukan oleh Fauzi Toldo tadi. Sebuah keahlian yang tentu saja harus dimiliki semua kiper. Karena tendangan bebas seperti ini dari penjaga gawang bisa membuat peluang yang cukup bagus untuk para pemain depan. Sehingga seorang kiper tentu saja harus juga memiliki keahlian untuk melakukan tendangan bebas. Khususnya bola-bola yang berada di depan gawang mereka sendiri. Ya, dalam evolusi memang kita tahu Bung, penjaga gawang sekarang tidak hanya sekedar untuk mengamankan bola, menendang bola clearance, tapi juga bagaimana pemain penjaga gawang juga bisa menjadi bagian dari sebuah permainan, bisa melakukan passing akurasi, bisa menjadi awal dari serangan ketika timnya membangun serangan. Dan ini menjadi salah satu ciri, termasuk juga bagaimana harus pandai melakukan tendangan yang akurat dan cermat tentu saja. Tentu saja sebagai orang terakhir di jantung pertahanan, Bu. Betul. Atep kuasai bola, berhadapan dengan Jeki, langsung ke mulut gawang. Ada Yusuf Maiga, Oliver, Frank Oliver, Ong Fiang, pendek dia kepada Fenry Mofu, kembali kepada Oliver, masih Oliver, umpan pada Yohanes Nabar, Ong Fiang lagi, masih Ong Fiang, tidak berhasil Rizky nampaknya. Oh, pelanggaran dilakukan oleh
Oliver. Firman Utina langsung ke depan. Ada Ferdinand Sinaga. Tercuri oleh Vali Horsadi tadi. Center back Sriwijaya FC asal Iran yang bermain cukup lugas dan cukup pintar untuk membaca arah serangan yang dilakukan para pemain Persib Bandung. Tony Sucipto pada Atep. Tony lagi, Atep lagi. Masih Atep. Siapa yang akan diberikan? Pendek dia. Ada Firman Utina. Pada Atep lagi, Firman lagi. Umpan terobosan masuknya kepada Tony Sucipto. Namun nampaknya Tony Sucipto tidak mampu membaca maksud yang diberikan atau yang dijalankan oleh Firman Utina, Bung. Melihat kondisi sampai menit 70 yang justru dikhawatirkan oleh kubu Persib adalah ada kemunculan kefrustasian dari para pemain karena mereka menekan, mereka mendominasi tapi mereka tidak kunjung menciptakan gol, dan itu sudah mulai terlihat gejalanya bagaimana efektivitas kemudian koordinasi kerjasama terutama lini depan mulai menurun, dan ini jelas mengkhawatirkan terutama oleh coach Jajang tentu saja. Fendi Mofu syuting. Sayang sekali syutingan volley dari Fendi Mofu hanya melebar di samping kanan gawang Imade Wirawan. Kita lihat pemirsa, umpan sundulan dari Yohanes Nabar kepada Fendi Mofu langsung disambut dengan half volley, namun hanya menyamping di sisi kanan gawang Imade Wirawan sehingga tidak menghasilkan gol. Masih tetap 0-0 hingga menit ke-72 ini. Supardi Nasir tidak cermat memberikan umpan. Kembali Sriwijaya FC melakukan tekanan. Oliver. Pendek dia, Yohanes Nabar. Kurang cermat Yohanes Nabar, ada Haryono. Atep, masih Atep. Siapa yang akan diberikan? Ada Firman, Atep, Firman lagi. Masih Firman. Ferdinand Sinaga. Firman Utina. Angkat kotak penalti. Tidak ada satupun rekannya yang menyambut umpan tadi. Hafid Ibrahim, Yohanes Nabar. Dengan masuknya Firman, serangan Persib juga makin terarah, Bung. Ya, ini yang saya katakan bagaimana Persib dalam kondisi seperti ini butuh pemain yang lebih punya imajinasi, lebih punya ketenangan, dan tentu bisa lebih memunculkan kepercayaan diri dari rekan-rekannya. Dan kita lihat memang kerjasama 1-2 antara Firman, kemudian Atep, mulai ada kombinasi. Serangan Persib lebih mulai menyala, lebih hidup lagi. Tapi ini juga bagian dari resiko, kemudian lini tengah dari Persib juga agak sedikit longgar. Imbasnya beberapa kali Sriwijaya lewat pemain-pemain tengahnya juga bisa menekan. Fendi Mofu leluasa. Kemudian Oliver juga mulai bisa memberikan tekanan. Dan ini adalah salah satu resiko yang harus diambil dalam pertandingan kali ini. Offside nampaknya Yohanes Nabar. Tony Sucipto, ada Atep, bagus sekali, Tantan, masih Tantan, berbahaya, sayang dipotong tadi oleh Yusuf. Kedua Jeki Arisandi dengan Tantan, paling ke dalam saja buat Persib Bandung. Atep, Nate makan. Fendi Mofu ke depan maksudnya. Ada Siswanto. Duel dengan Pujovic. Maksudnya Rizky. Ahmad Kiprianto. Tanpa basa-basi langsung ke depan. Supardi Nasir. Masih Supardi. Masih Supardi. Firman Utina. Konate makan. Syuting Konate. Balik gagal. Peluang yang sangat bagus Bung dari Konate makan. Ya, bagaimana keputusan Konate makan cukup tepat. Dia kemudian melakukan tendangan langsung tadi. Tapi sayangnya memang masih melebar. Tapi ini juga buah dari sebuah kerja keras yang dilakukan oleh Firman Utina, Supardi. Masuknya Firman benar-benar memberikan variasi. Masuknya Firman benar-benar memberikan imajinasi. Kita lihat
Konate makan, kaki kanan keras, tapi masih melebar di sisi kanan gawang dari Sriwijaya FC yang dijaga oleh Fauzi Toldo. Peluang yang cukup bagus tadi, namun sayang tidak berhasil dimanfaatkan Konate makan, sehingga raut kekecewaan dari para bobotoh. Ada pelanggaran sampai kartu kuning diberikan Valdi, Bu. Apa yang sesungguhnya terjadi belum jelas di layar kaca Anda. Namun kartu kuning tadi diberikan kepada Fali Horsadi, center back Sriwijaya FC asal Iran. Tony Sujipto sudah kepada Ferdinand Sinaga, namun dipotong tadi Oliver Ong Fiang. Atep, bagus sekali Atep, masuk kotak penalti. Sayang kembali pemirsa, Firman Utina membuang percuma karena kontrolnya tadi terlepas, tidak sempurna sehingga mudah buat penjaga gawang Fauzi Toldo. Hasil seri tentu saja merupakan hasil yang cukup mengembirakan, Bung, buat Sriwijaya FC dan kerugian Persib Bandung. Bisa jadi itu menjadi petaka untuk Persib Bandung karena memang ini seperti dejavu di musim lalu ketika mereka di laga pertahanan juga harus berbagi angka dengan Persipura Jayapura. Dan kalau kita lihat harusnya dengan dominasi yang ditunjukkan, Persib harusnya bisa meraih poin penuh dalam pertandingan kali ini. Tapi apresiasi juga memang harus diberikan kepada para pemain belakang dari Sriwijaya FC yang luar biasa. Fokus dari Vali masih begitu terjaga, Abdullah juga masih terkonsentrasi dengan bagus. Apa yang terjadi pemirsa, nampaknya Tony Sucipto berbenturan tadi dengan Oliver Frank Ong Fiang. Oh, kartu kuning, Bung, harusnya, Bung. Jelas kartu kuning. Karena dengan sengaja tadi mengambil kaki dari Atep, namun wasit Iwan Sukoco tidak memberikan peringatan apapun, apalagi kartu kuning buat Ong Fiang karena tadi cukup keras, sangat membahayakan. Karena langsung mengambil kaki tadi Oliver Ong Fiang. Aryono ke kanan dia. Tidak cermat nampaknya Firman Utina, maksudnya Tantan. Hampir 80 menit pertandingan ini, namun skor tetap tidak berubah dan masih saja Persib belum berhasil untuk mencetak gol. Masih cukup bagus pertahanan dari Sriwijaya FC sehingga masih mampu untuk menahan gempuran-gempuran. Oh, tidak boleh dilakukan. Tentu saja kartu kuning buat Tantan. Betul. Sebuah hal yang tidak perlu dan sangat tidak perlu dilakukan oleh seorang pemain terhadap wasit. Ya, dan tidak ada reason yang jelas kemudian kenapa Tantan melakukan hal ini. Dan kita lihat di sini memang ada sebuah benturan, reaksi yang diberikan Tantan, kemudian memberikan bola ke muka wasit. Ini jelas sebuah tindakan yang tidak fair yang dilakukan oleh Tantan. Oliver langsung ke perut gawang. Ada Fujovic. Konate makan. Langsung ke depan. Dipotong oleh Errol Iba. Shooting von Rimovu. Shooting yang tidak terarah dan juga sangat lemah dari Van Rimovu karena memang terlalu jauh, Bung. Ya, ada kesan memaksakan apa yang dilakukan oleh Vendry Movu. Dalam kondisi seperti ini harusnya lebih ketenangan yang ditonjolkan. Tapi Vendry terlihat betul bernafsu untuk langsung melakukan tendangan. Ahmad Juprianto kepada Konate makan. Berusaha merebut tadi Yohanes Nabar. Ada Fujovic. Langsung ke depan. Bagus sekali. Tidak berhasil nampaknya Tantan untuk melewati Yusuf Maiga. Oh, nampaknya
Hanya lempar, maksudnya tendangan gawang saja buat Sriwijaya FC. Inilah Tantan yang paling gagal. Kartu kuning kena melempar bola ke muka wasit. Ini sebuah tindakan yang tentu saja sangat tidak baik dan tidak terpuji, Bung. Ya, dan saya pikir dengan kualitas dia, kemudian dia juga pernah perkuat timnas Indonesia juga, saya pikir ini tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak bisa dicontoh. Sangat tidak bisa ditolerir, Bung. Betul. Tapi ini juga bisa menjadi sebuah indikasi bahwa Tantan mulai menunjukkan kefrustasian, atau kemudian dia bisa mewakili perasaan rekan-rekannya bahwa Persib sekarang memang mulai frustasi, terutama lini depan karena tidak kunjung bisa menjebol gawang dari Sriwijaya FC di sampai menit ke-80. Ada peluang yang didapat cukup banyak, Bung, ya. Ya, di musim lalu padahal memang Persib menang dengan skor telak 4-0. Tapi jangan dilupakan juga bahwa 2 dari 4 gol yang diciptakan Persib dicetak oleh Sergio Van Dijk. 1 gol lagi diciptakan oleh Hilton Moreira. 2 pemain itu tidak ada dalam pertandingan kali ini. Bagus sekali umpan terobosan. Masih ahai. Kembali Tantan tidak berhasil menguasai bola dengan baik. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali buat Persib Bandung. Masuk. Namun kita tunggu apakah harapan para supporter Persib Bandung akan berhasil. Supardi Nasir lakukan sudah. Kotak penalti berbahaya. Ada Yohanes Nabar. Apa yang terjadi pemirsa? Apakah handsball? Oh, Yohanes Nabar dinyatakan handsball oleh wasit Iwan Sukoco. Masih kita tunggu. Nampaknya dengan tidak adanya protes yang terlalu keras dari pemain Persijaya memang telah terjadi handsball, Bu. Kita lihat apakah sesungguhnya terjadi. Ya, jelas handsball dari Yohanes Nabar membuat Persib Bandung mendapatkan peluang untuk mencetak gol, dan nampaknya Konate Makan yang akan mengeksekusi tendangan 12 pas ini. Masih kita tunggu apakah berhasil menaklukkan Fauzi Toldo. Konate Makan lakukan dan gol! Pecah juga, Bung. Pecah juga harapan yang diinginkan para supporter Persib Bandung di pertandingan ini, sehingga Konate Makan mampu menaklukkan Fauzi Toldo dengan eksekusi yang sangat dingin dan merubah skor menjadi 1-0 buat Persib Bandung, Bung. Ya, ini adalah sebuah harapan yang kemudian terwujud setelah menyerang bertubi-tubi, setelah menekan, melakukan berbagai cara. Akhirnya Persib Bandung bisa unggul 1-0 lewat gol penalti yang diciptakan oleh Konate Makan. Sangat tenang eksekusi yang dilakukan oleh Konate, menunggu pergerakan dari Fauzi Toldo dan kemudian diselesaikan dengan begitu baik. Eksekusi yang sangat cantik dari Konate Makan merubah skor menjadi 1-0 lewat eksekusi penalti. Di menit ke-83 inilah Konate Makan, pemain yang musim lalu bermain buat Barito Putra, Bung, ya. Ya, dan mencetak 12 gol untuk pemain yang menempati posisi gelandang. Mencetak 12 gol jelas menjadi salah satu kredit poin tersendiri. Henry Novu, Yohanes Nabar. Berdua Yohanes Nabar dengan Haryono, namun nampaknya bola memang terlalu deras. 1-0 pemirsa, Persib Bandung unggul. Jackie Arisandi angkat kotak penalti. Siapa yang dituju? Berbahaya tadi, ada Yusuf. Firman Utina, masih Firman. Umpan terobosan, berbahaya, tidak offside. Tantan, bagus sekali. Kartu merah, Bung. Nah, ini pelanggaran. Ini adalah sebuah kartu merah. Betul. Karena Fauzi adalah posisi sebagai pemain terakhir dan dia langsung melakukan tackle keras tadi. Kita tunggu. Oh, nampaknya wasit tidak memberikan peringatan apapun buat penjaga gawang Fauzi Toldo, padahal sudah mendapatkan peluang yang sangat bagus. Kartu merah, Bung. Ya, karena bola sudah lewat, kemudian dia sengaja untuk menjatuhkan. Firman Utina kita lihat.